warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTDSN Profesor S1, yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Komite Sekolah, Bapak Ibu Wali Murid, serta Dewan Guru yang sangat saya banggakan, tidak lupa murid-muridku yang saya sayangi. Saya Septiana Widayani akan berkolaborasi bersama saya Siti Halimah Rusno. Kami calon guru penggerak angkatan 6 akan berkolaborasi untuk berdiskusi tentang sumber daya yang dimiliki oleh SDN Profesor S1. Diskusi kita kali ini adalah mendiskusikan segala sumber daya yang ada di sekolah kita sebagai aset yang nantinya akan kita kelola bersama untuk proses dan hasil belajar murid ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, tujuan diskusi kita hari ini yaitu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah sebagai aset yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sekolah itu sebagai sebuah ekosistem. Sekolah itu sebenarnya ada hubungan interaksi antara biotik dan abiotik. Biotik di sini antara lain manusia-manusia yang ada di dalamnya, termasuk warga sekolah, contohnya murid, kepala sekolah, guru, staf, terus orang tua, masyarakat, termasuk dinas terkait dan pemerintah daerah. Untuk abiotiknya yaitu sistem finansial, keuangan sekolah, sarana prasarana yang ada, itu yang akan kita kembangkan. Baik Bapak Ibu, untuk defisit desk approach atau pendekatan berbasis kekurangan, perbedaannya dengan pendekatan berbasis aset di sini, yaitu kalau kekurangan itu kita fokusnya hanya pada masalah, terus berkutat hanya pada masalah utama. Masalah kekurangan itu yang menjadi pusat perhatian kita, sehingga kita kadang lupa dengan kekuatan apa yang kita punya. Kalau kita sudah fokus pada masalah, kita akan mencari solusinya. Masalah ada yang fokus utamanya. Berbeda dengan yang kekuatan. Kalau kekuatan kita cari mana kekuatan yang akan kita punya, itu yang akan kita kembangkan. Jadi di sini berpikir tentang posisi istilahnya ABCD, Asset Based Community Development. Kalau dalam bahasa Indonesia disingkat PKBA. Nah, PKBA ini pengembangan komunitas berbasis aset, di mana penekanannya itu pada komunitas untuk memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan aset-aset tersebut menjadi lebih berdaya guna. Next. Nah, karakteristik PKBA di sini ada 9 poin. Yang pertama, mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Jadi di sini bagaimana sekolah kami mempraktikkan dialog berkelanjutan sekaligus mendorong perilaku yang menghargai keragaman antar warga sekolah. Yang kedua, ini menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku yang membuat koneksi warga sekolah, baik komunitasnya, lingkungannya, dan ekonomi lokal yang sadar. Yang ketiga, karakteristik dari kelanjutan secara kontinu dan terus menerus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Septiana Widayani. Mohon silakan. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian. Tadi Ibu Suro sudah menjelaskan bahwa sekolah itu sebagai komunitas, sebagai tempat di mana kita membersamai anak-anak, kita mendidik anak-anak tidak hanya agar anak-anak bisa melakukan segala sesuatu, bisa menguasai segala ilmu, tapi juga nanti pada akhirnya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi intinya kita mendidik anak-anak itu supaya menjadi manusia yang seutuh. Saya lanjutkan, tadi Bu Sura sudah menjelaskan tentang bagaimana kita berpikir berbasis aset. Apa sih maksudnya berpikir berbasis aset itu? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita di sekolah, kita sebagai guru setiap hari harus
sosial itu ya orang-orang yang ada di Makassar, murid, guru, wali murid, penjaga sekolah, semua yang berhubungan dengan manusia-manusia yang ada di SDN Makassar. Next, kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial itu seperti modal-modal seperti puskesmas, pasar, KUA, modal-modal seperti itu, aset-aset seperti itu yang masuk ke aset sosial. Next, berikutnya aset politik. Apa sih aset politik? Aset politik itu kemampuan kelompok atau untuk mempengaruhi distribusi sumber daya alam. Kemampuan kelompok. Berarti ketika kelompok kita bisa masukkan aset ini seperti kelompok kerja guru atau KKG. Kalau di SMP itu ada OSIS untuk siswanya. Kalau di sekolah SD memang belum ada OSIS. Kemudian ada K3S, perkumpulan untuk kepala sekolah dan lain sebagainya. Next, modal fisik. Modal fisik itu semua fisik yang dimiliki oleh sekolah Makassar 1, seperti kelas, kemudian ada musola misalnya, kemudian ada ruang komputer, itu masuk modal fisik. Kemudian kalau di sekolah-sekolah pada umumnya ada UKS, ada lab, kantin sekolah dan lain sebagainya, itu masuk modal fisik. Lanjut, modal lingkungan alam. Berarti lingkungan alam yang ada di sekitar SDN Makassar yang dekat dengan tambah atau yang dekat dengan gunungan kapur itu misalnya. Nah, kita punya aset-aset seperti itu. Lanjut, modal agama dan budaya. Kita kenal warga Madura, khususnya di daerah sini ya, kita kenal dengan orangnya yang begitu agamis. Nah, jadi modal agama di sini apa misalnya? Ada peringatan Hari Besar Agama. Kalau sekarang ini musim-musimnya imtihanan, itu masuk ke modal agama dan budaya. Kalau ada lagi yang lebih jauh, Madura khasnya ada karapan sapi. Itu kalau kita mau yang lebih jauh. Lanjut, modal finansial. Finance. Siapa tahu yang finansial? Kalau kita dengar kata finansial mesti ingat apa? Uang. Nah, modal finansial ini modal atau aset yang bisa membiayai kegiatan-kegiatan di sekolah. Misal, kalau sekarang ini ada dana BOS. Kalau dulu sebelum ada dana BOS ada SPP. Ada lagi yang disebut infak dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke tulisan apa sih apresiatif inquiry atau disingkat dengan AI. Apresiatif inquiry itu pendekatan di mana ketika kita membuat suatu program diperlukan kolaborasi atau kerjasama dari semua pihak. Dari masyarakat, wali murid, guru, tokoh masyarakat, komite dan semua yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian
kasih kepada Ibu Siti oleh Batu Surong. Nah, saya melanjutkan apa yang sudah didiskusikan bersama Bu Surong ya Bapak Ibu sekalian. Langsung ke modal fisik. Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, modal fisik itu modal-modal yang dimiliki sekolah berupa fisik. Monggo silahkan, kira-kira modal fisiknya apa saja? Betul, ruang kelas, kemudian ruang perpustakaan, kantor, kantin, kamar mandi, banyak sekali Bapak Ibu ya. Bisa di pojok, ambil saja teman-teman di pojok sana ada apa? Pojok, dapur, apa lagi? Musola, karena ini mungkin musolanya terlalu kecil Bapak Ibu ya. Modal fisik sudah ada bangunan, ada kantor, perpustakaan, ruang kelas dan lain sebagainya. Langsung ke modal berikutnya adalah lingkungan alam. Bapak Ibu, lingkungan alam kira-kira yang merupakan modal lingkungan alam di SDN Muktasares 1. Sawah, dekat dengan pasar. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di depan. Banyak kelihatannya jasa ya. Tanah yang di apa namanya? Ada bangunan sekolahnya, kemudian udara yang kita hidup. Kita hari ini tentang 7 aset yang dimiliki sekolah selesai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya. Untuk kegiatan ini masih ada kegiatan kita rapat selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan aset untuk sekolah, dan insya Allah akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Akhirnya hari ini untuk diskusi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan melanjutkan diskusi yang kemarin. Ini untuk sesi kedua, kami akan mendiskusikan pemanfaatan dan strategi dari sumber daya nasional identifikasi bersama kemarin. Siap Bapak Ibu, untuk kemarin modal utamanya yaitu modal manusia ini identifikasi atau beberapa poin. Pertama adalah sekolah, komite sekolah, kemudian membuat satu penjaga sekolah. Untuk pemanfaatannya seperti apa untuk pembelajaran para pertimbangan dan ketentuan dalam program sekolah, karena komite sekolah ini juga merupakan asosiasi perkumpulan yang terjalin kerjasamanya bersama sekolah dalam pembangunan KBM universitas perhatiannya. Perwakilan aspirasi suara dari wali murid. Iya, komite sekolah juga bisa perwakilan suara. Nanti bisa juga untuk wali murid itu jadwalnya juga bisa. Untuk guru dari sebagai yang tenaga pendidik pengajarnya, karena guru ini kita bimbing akhlaknya, potensinya, bakat minatnya kita bimbing di sini. Ini belajar utama dari sini. Semua peran kita, guru, kepala, komite, wali murid, semuanya sangat untuk kombinasi yang pentingnya adalah kepala murid. Perannya apa? Perannya apa? Belajar, terus belajar. Jadi donatur, pembiayaan sekolah. Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. PDAM sarana serta infrastruktur dalam keberhasilan pembelajaran. Berarti untuk membantu pembelajaran.
Jadi misalnya kalau di sekolah itu tidak ada PDAM, berarti untuk penyediaan air kita tidak ada. Otomatis jika anak murid kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan toilet bisa terganggu. Lanjut, langsung untuk jaringan internet, manfaatnya digunakan sebagai pembelajaran. Jadi apabila kita misalkan ingin menggunakan LCD proyektor, menampilkan video atau gambar-gambar yang kita ambil dari YouTube, otomatis kita perlu saluran internet. Langsung saja ke next, modal lingkungan alam. Kemarin sudah disebutkan ada sawah, sungai, hewan di sekitar, tumbuhan. Manfaatnya sebagai sumber belajar sesuai kebutuhan. Misalnya sawah, di pembelajaran kelas 5 dan 6 itu ada tentang ekosistem. Apa saja ekosistem yang ada di sawah? Sawah bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Kemudian sungai juga sama Bapak Ibu ya, sebagai sumber belajar. Kita bisa ekosistem apa saja sih yang ada di sungai? Nah, seperti itu. Kemudian hewan dan tumbuhan juga sama. Next, modal yang terakhir adalah modal finansial. Nah, modal yang berhubungan dengan fulus Bapak Ibu ya, dengan keuangan. Bos manfaatnya apa? Dimanfaatkan untuk apa? Dana untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Sama fisik sekolah yang rusak, bisa perpustakaan, toilet. Seperti kemarin kita sudah pernah ya dapat renovasi toilet. Nah, kemudian PIP sudah pasti bantuan program Indonesia Pintar untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Kemudian tabungan siswa. Tabungan siswa Bapak Ibu digunakan untuk apa biasanya tabungan siswa? Bisa. Biasanya kita nabung itu untuk dimanfaatkan ketika suatu saat kita butuh biaya atau keperluan mendadak. Jadi untuk tabungan siswa ini kita bisa melatih siswa menabung, belajar hemat. Dan belajar hemat, mereka juga bisa berpikir sama ya kalau belajar hemat. Kalau uangnya, kalau nanti kita tidak punya simpanan, suatu waktu kita butuh, kita punya siapa? Seperti itu ya. Jadi supaya siswa itu terbiasa tidak boros. Koperasi siswa, manfaatnya untuk koperasi siswa. Biasanya untuk apa? Ada yang koperasi siswa biasanya macam-macam ya, buat peralatan sekolah dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara Mokes Area 1 ini belum ada koperasi siswa Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak kita ikutkan. Nah, terakhir ini modal finansial ini adalah modal terakhir yang kemarin kita diskusikan dan sekarang sudah kita diskusikan pemanfaatannya. Nah, mungkin ada saran atau pertanyaan atau apapun dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali murid, Bapak tokoh masyarakat atau Bapak komite, silakan. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup, alhamdulillah kalau cukup. Jadi kegiatan kita untuk sesi yang kedua, diskusi lanjutan dari diskusi kita yang kemarin, akhirnya sudah selesai Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah merepotkan kami, saya dan Bu Suro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.